Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, kaum muslimin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin kita, dan insya Allah ini sebagai salah satu sarana bagi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bab yang telah kita baca pada 2 pekan yang lalu. 1 pekan, 1 minggu yang lalu, mohon maaf tidak bisa menghadiri kajian ini karena ada satu dan lain hal. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan, kita baca, kita bahas tentang udhiyah, tentang kurban, dan memang kita baca dari teks aslinya yang kita ambil dari satu kitab, yaitu kitab Fiqhul Muyassar, dari kitab Fikih Muyassar. Kita coba untuk baca, kita coba untuk menelaah tentang kurban ini dari teks asli yang kita ambil dari kitab ini. Kemarin kita sampaikan ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama tentang pengertian kurban, bahwa kurban itu sembelian binatang kurban yang dilakukan pada hari raya kurban dengan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukumnya kemarin kita sampaikan, hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Oleh karenanya dalam pandangan Imam Abu Hanifah, orang yang mampu tapi dia enggan untuk berkorban, maka ia berdosa. Ini dalam pandangannya Imam Abu Hanifah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah fasolli li rabbika wanhar, di surat Wal Asri, surat Al-Kautsar, mohon maaf, surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini termasuk surat yang bestseller, surat yang paling laris di pasaran. Surat yang paling laris itu kan ada Wal Asri,
ada Al-Kautsar, dan yang satu lagi apa? Kulhu, itu kan. Itu surat-surat bestseller ya, surat-surat yang sangat laris di pasaran. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, wanhar. Wanhar artinya dan berkurbanlah. Kalimat dan berkurbanlah itu fi'il amr, kata kerja perintah. Imam Abu Hanifah memahami al-aslu fil amri lil wujub. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah bahwa hukum asal perintah itu adalah wajib. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa kurban itu bagi orang yang mampu hukumnya adalah wajib. Sehingga orang yang mampu tapi dia tidak berkorban, maka dia berdosa. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Hanya dalam pandangan jumhur, yaitu menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik ya, kalau urutannya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ketiga imam ini berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah tetapi sangat ditekankan dan tidak wajib. Apa alasannya? Alasannya adalah pada zaman Nabi ada sahabat yang mampu untuk berkorban, tetapi mereka tidak berkorban, maka tidak dianggap melakukan perbuatan dosa. Sehingga dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sehingga ya imam mazhab yang 4 ini hanya satu yang berpendapat wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Yang ketiga ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga-tiganya berpendapat korban itu sunnah muakkadah. Kemudian kemarin kita sampaikan tentang ya syarat disyariatkannya berkorban itu adalah pertama orang Islam, yang kedua baligh, yang ketiga istita'ah, mampu. Yang menarik kalimat mampu di sini dikatakan wa tatahaqqaqu bi ayyam lika qimatul udhiyati zaidatun an nafaqatihi wa nafqati an tulzimu min nafqatihi. Beliau mengatakan begini, yang dinamakan mampu berkorban itu adalah siapa-siapa yang punya harta sisa dari kebutuhan hari raya kurban tanggal 10, 11, 12, 13, sisa kebutuhan pokok di hari-hari itu cukup digunakan untuk membeli seekor binatang kurban. Itu masuk kategori mampu. Ini kalau dicerna mboten enteng niku. Jadi dikatakan mampu itu ketika ada seseorang ya untuk memenuhi kebutuhan di hari raya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari itu setelah terpenuhi kebutuhan di 4 hari itu kok isih turah untuk membelikan binatang kurban, maka dia dibebankan untuk menyembelih binatang kurban. Ini kalimat ini hanya saya temui di kitab fikih Muyassar ini ya, dengan kalimat mampu dengan kriteria seperti itu. Sehingga kalau ada seseorang misalnya dia di 4 hari itu kebutuhan dasarnya terpenuhi, kemudian dia masih punya sisa ya harta, tabungan atau apalah yang jika digunakan untuk membeli seekor binatang kurban cukup, maka dia masuk kategori orang yang mampu ya.
Ini tidak ada di kitab yang lain. Kalimat ini menurut saya menarik sekalipun ngedeg-degi kan begitu. Karena dengan kalimat seperti ini hampir semuanya mampu, dan yang tidak mampu hanya terhitung dengan hitungan jari barangkali. Wah, kurang di duit ning di tabungan misalnya kan, dan tabungannya banyak. Karena apa? Ketika 4 hari itu di hari raya Idul Adha dan Tasrek yang 3 hari itu, ketika kebutuhan dasarnya cukup, lalu masih ada sisa harta yang cukup jika untuk membelikan binatang kurban, maka berarti dia termasuk orang yang mampu. Kemudian kemarin kita sampaikan ya bahwa binatang kurban itu kalau dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang berkaki 4 secara umum. Meskipun secara khusus yang dimaksud binatang ternak yang berkaki 4 itu lebih merujuk kepada unta, sapi, dan kambing dengan segala varian pada masing-masing jenisnya. Karena sampai detik ini yang namanya binatang ternak berkaki 4 itu tidak hanya kambing, unta, dan sapi. Ya, ada apa? Ternak berkaki 4 itu. Mermut, ya, kemudian kelinci kan itu, ya, sehingga tidak ada. Saya kan mau kurban pakai mermut saja. Kenapa? Pakai ayat ini Al-Hajj min bahimatil an, ini kan binatang ternak berkaki 4. Iya, ning cilik-cilik itu ya. Mermut, kemudian kelinci, ya, kemudian kuda, ya. Ini kan juga binatang berkaki 4, atau bahkan apa? Gajah. Ya. Kalau gajah itu halal enggak ya? Gajah itu dagingnya halal enggak? Bertaring. Itu taring atau belalai? Imam Syafi'i itu ditanya, ma hukumul gajah? Apa hukumul fil? Hukum daging gajah itu gimana? Beliau hanya menjawab, ndak lazim, itu saja. Raluwes wong kok nyembelih gajah. Nah, itu kata beliau, ya. Jadi ndak lazim saja, mosok nyembelih gajah, itu yang ndak lazim. Jadi gajah juga berkaki 4, tapi bukan bahimatil an'am dalam artian yang diperintahkan untuk disembelih. Kemudian kemarin syarat-syarat mu'tabarah, ya, syarat-syarat yang mu'tabarah yang masyhur dikenal di kalangan para ulama terkait udhiyah ini. Yang pertama kemarin kita sampaikan adalah dari sisi usia binatang yang dikorbankan ini. Kalau unta disyaratkan usianya adalah 4 tahun sampai masuk tahun yang kelima, itu minimal. Jadi usia atau umur binatang kurban itu kalau unta 4 tahun atau 5 tahun. Kalau sapi ini 2 tahun, ya, usianya 2 tahun. Kalau mu'iz kambing itu syaratnya adalah sudah 1 tahun. Itu syarat mu'tabarah yang disepakati di kalangan para ulama. Kambing itu 1 tahun minimal, sapi itu 2 tahun minimal, unta itu 4 tahun memasuki tahun yang kelima. Karena Nabi sudah wanti-wanti, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih binatang kurban kecuali sudah berumur. Berumur itu apa? Kalau kambing 1 tahun minimal, sapi 2 tahun minimal, dan unta 4 tahun minimal. Kenapa? Pada usia atau umur segitu itu sudah layak dikatakan sebagai hewan kurban untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi mengatakan la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kambing kecuali musinnah, kecuali kalau usianya sudah 1 tahun. Illa ayyasir alaikum, kecuali kamu kesulitan untuk mencari kambing yang 1 tahun. Kalau kambing 1 tahun kamu kesulitan, fatadbahu jadza'ah minadh-dha'ni. Kalau kamu mencari kambing usia 1 tahun kesulitan, maka kamu bisa menyembelih jadza'ah. Apa jadza'ah? Domba yang berusia 6 bulan. Kenapa kalau domba 6 bulan boleh? Domba 6 bulan itu ya besarnya sudah hampir sama dengan kambing yang usianya 1 tahun. Sekalipun di tempat kita domba dan kambing menjadi sama, podo-podo wedhus kan gitu, antara domba dan kambing. Tapi di Jazirah Arab berbeda. Kalau domba itu relatif lebih blongsor, ya, lebih apa blongsor itu? Longgor, cepat gede. Karena domba 6 bulan itu ya sudah bisa untuk berkorban. Tetapi Nabi mengatakan kalau kalian mencari kambing yang 1 tahun tidak ada. Kalau cari kambing yang usia 1 tahun tidak ada, maka boleh domba yang berusia ya 1/2 tahun atau 6 bulan. Kalau tempat kita domba itu yang seperti apa? Dan gembel itu domba atau bukan? Dan domba. Gembel itu domba nih. Tapi kalau domba atau gembel 6 bulan seberapa besarnya ya? Kecil, ya. Kalau di Tegal itu ada balibul, sate balibul bawah 5 bulan. Bahkan ada lagi, ya, sate batibul. Ya. Batibul itu bawah 3 bulan. Jadi kalau belum ada 3 bulan di sate itu ya masih dalam empuk sekali ya, jadi empuk banget itu, ada batibul. Nah, musinnah minal ibil malah khamsu sinin. Musinnah dari ibil itu adalah yaitu 5 tahun. Wa minal baqari malau sanatani. Musinnah untuk sapi itu 2 tahun. Wa minal muiz malahu sanatun, dan kambing muiz ya. Muiz itu artinya kambing. Kalau ada namanya Pak Muiz jangan disebut Pak Wedhus ya, jangan ya. Kayak Pak Muiz kayak nek celuki Pak Wedhus ya, ndak. Kalau Muiz itu ya 1 tahun ya. Tetapi kalau 1 tahun kambing tidak mendapati, maka boleh jangan dengan domba yang usianya baru 6 bulan. Itu dari sisi usia. Yang kedua sekarang salamatun ya. Yang kedua, kecuali berumur binatang yang dikorbankan itu harus salamah, harus selamat utuh, artinya tidak cacat. Yustaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salamatun minal uyub. Disyaratkan baik unta maupun sapi maupun ghanam atau kambing yang digunakan untuk berkurban ini selamat dari cacat. Allati min sya'niya antusabbabu nuqsan fil lahmi, yang dengan cacatnya itu dimungkinkan dagingnya menjadi berkurang. Jadi cacat yang dimaksud itu cacat yang dengan cacat itu menyebabkan dagingnya berkurang. Fala tujzi'u, maka tidak dibenarkan, tidak mencukupi al-ajfa ya. Ajfa itu binatang yang kurus kering, ajfa. Ya, kalau bahasa kita nopo? Pungkring. Ya, pungkring atau apa? Kalau kunting stunting, ya, kalau kunting itu kuntet. Ya. Kalau pungkring itu ada nama lain. Kalau sapi bukan pungkring,
tongkrak. Ya. Tongkrak itu hanya lunglit, ya, balung sama kulit, kurus sekali. Falatujziul ajfa, tidak memenuhi syarat. Binatang kurban itu kok kurus. Wal arja, ya, arja itu pincang. Wal aura itu buta sebelah, pitong. Wal maridhah, dan sakit. Li hadisil Bara' bin Azib, sebagaimana hadis dari Bara' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan arbaun la tujzi'u fil adhahi, ada 4 kriteria yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan binatang kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, pertama binatang kurban atau binatang hewan yang aura, yang buta sebelah. Bayyin auraha, yang memang butanya itu nampak. Binatang yang cetha welo-welo wuta gitu. Wal maridatul bayyin mardoha, dan yang kedua yaitu binatang yang sakit dan jelas sakitnya. Ibu bapak, kalau sapi tahun kemarin ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau tahun ini sapi itu ada penyakit, kalau di kampung-kampung namanya lato-lato, ya. Lato-lato itu jendol-jendol itu, ya. Kalau di istilah peternakan kalau tidak salah LSD, ya. Nah kemarin 1 Juni bulan ini, tahun ini, ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, kalau sakit, ya, kalau sakit LSD atau jendol-jendol itu masuk kategori parah, maka itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi itu ada di sapi, jadi melentung-melentung besar-besar di sekujur kulit kemudian mecah, ya, jadi seperti koreng kalau orang, kalau manusia seperti koreng. Itu kalau kategorinya merata di sekujur tubuh, itu kalau di fatwa MUI, ya, tahun ini di bulan Juni kemarin fatwa muncul itu tanggal 1, ini tidak diperbolehkan, tidak memenuhi syarat. Wal arja'ul bayyinu arja'a, ya, kemudian binatang yang pincang. Wal ajfa'ul lati la tunki, dan binatang yang ajfa' la tunki, binatang yang kurus sampai-sampai tidak ada sungsumnya. Kalimat tidak ada sungsum itu saluko, tembung miring. Karena apa? Saking geringe. Kalau ada istilah guyon itu kan kayak nek ndelok wong kayak jan ra ono sungsume. Kenapa? Karena saking kurusnya, saking kurusnya. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Nah, para ulama membagi begini, ada cacat yang disebutkan tadi, cacat yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Tadi sakit, buta, pincang, kemudian kurus. Adapun cacat ringan seperti misalnya telinga yang sobek, telinganya sobek, atau tanduknya retak. Ini kan perkara-perkara yang kadang sulit untuk dihindarkan. Karena ketika kambing ketemu kambing itu mesti akan saling mencoba tanduknya masing-masing atau sengon sopo. Itu sudah ya, hewani seperti itu. Jadi seperti tanduk yang retak, kemudian telinga yang sobek, kemudian ekor yang putus sedikit, misalnya putus di bagian ujungnya, itu sering menimpa sapi. Jadi sering ada sapi itu diikat, ya, di sebuah pancang, kemudian ekornya ngubet-ngubet. Ketika ekor ngubet-ngubet, ada beberapa anak kecil mendekat, kemudian digusah, wiu, gitu. Kemudian sapinya jongklik. Ketika sapi jongklik, kemudian apa? Ekornya petot.
Kalau putusnya itu hanya bagian-bagian sedikit dan tetap masih menyisakan ekor, maka para ulama mengatakan itu tetap sah, meskipun makruh, tapi tetap sah. Jadi seperti telinga sobek, kemudian tanduk yang retak, kemudian ekor bagian rambut, bagian hampir di pangkal rambut seperti sapi itu kemudian petrot, itu masuk kategori cacatnya tidak menjadikan tidak sah. Tetapi ketika bagian itu menjadi hilang, nah itu yang perlu untuk dihindari. Seperti kambing rano kupingi misalnya, bukannya sobek tapi kupingi hilang. Nah ini kan sudah cacat, ya. Atau sapi petotnya di pangkal ekor tapi jarang itu. Biasanya petot itu hanya bagian dekat dekat bulu biasanya, sehingga tetap masih sapi itu bentuknya tetap masih ada ekornya, hanya tidak ada bulunya. Ini cacat yang oleh para ulama dihukumi sekedar makruh. Tetapi kalau seseorang ingin menggantinya itu akan lebih baik. Ini kategori cacat. Karena sering ada pertanyaan, kalau telinga sobek gimana? Kalau retak bagaimana? Jadi kalau cacat semacam tadi kita sampaikan, itu masuk dalam kategori bukan yang menjadikan tidak sah, tapi sekedar makruh. Kemudian waktu dzabhul udhiyah, waktu penyembelian kurban. Yabtadi'u waqtaha mim ba'di salatil id liman shallaha. Waktu untuk memulai penyembelian kurban itu dimulai setelah salat id bagi siapa yang menunaikan salat id. Jadi waktu awal untuk nyembelih kurban itu setelah sholat id bagi yang menunaikan sholat id. Bagaimana kalau yang tidak sholat id? Wamin ba'di tulu'i syamsi yaumil idil adha bimikdari mayatasiu li raq'ataini wa khutbatin liman lam yusalliha. Adapun bagi yang tidak menunaikan sholat id, maka awal waktu memulainya adalah setelah terbit matahari plus kira-kira waktu cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah atau khutbah. Jadi perkiraan seperti itu. Kalau tidak sholat pokoknya setelah terbit matahari, kemudian ditambah kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat dan untuk khutbah. Sehingga kalau sholat dan khutbah itu ya kira-kira berapa sholat dan khutbah itu? Rata-rata setengah jam, setengah jam. Setengah jam itu yang hemat. Kalau yang 1 jam itu sudah luar biasa. Kalau 1,5 jam itu gembrobios, Kalau sholat id dan khutbah itu kok total 1,5 jam itu biasanya para jamaah itu sudah pating apa namanya? Pating telolek kan itu. Mulai pating selenter kan itu, mulai meninggalkan. Maka khutbah itu memang sebaiknya tidak panjang tapi mentes. Khutbah itu tidak terlampau panjang tapi mentes. Itu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jawami'ul kalam, menggunakan kalimat-kalimat yang pendek tapi berbobot. Kan itu. Kalimat pendek tapi berbobot, bukan kata-kata yang boros. Kata-kata boros itu kalimatnya dawu tetapi maknanya saktumil itu. Kalau jawamil kalam itu kalimat pendek tetapi betul-betul maknanya sangat luas. Meskipun mboten gampang membuat khutbah yang seperti itu. Jadi untuk yang tidak ikut sholat id, ini waktu awalnya adalah setelah terbit matahari ditambah kira-kira waktu cukup untuk sholat id dan sholat 2 rakaat dan khutbah.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Bara' bin Azib, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asabas nusuk wa man daba qabla ayyusalliya falyu'id makana ukhra. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami, lalu dia menyembelih kurban seperti kami menyembelihnya. Jadi Nabi menyembelih itu setelah sholat id begitu. Faqad asaban nusuk. Berarti kurbannya sudah sesuai dengan sunnah. Wa man daba qabla ayyusalliya, barang siapa yang menyembelih sebelum dilaksanakannya salat id, falyu'id makana ukhra, maka silahkan untuk mengulangi di tempat yang lain. Artinya apa? Kalau memungkinkan diijoli, diulangi. Kalau menyembelihnya itu sebelum salat id. Ini seperti yang dulu ya, ada seorang sahabat namanya Abu Burdah. Abu Burdah itu beliau ya di hari raya Idul Adha, ketika beliau berangkat menuju salat id ya, beliau kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu bahwa hari raya Idul Adha itu hari raya untuk makan-makan. Maka saya suka kalau di hari Idul Adha ini yang pertama kali kami makan adalah daging hewan kurban kami. Kami paling suka kalau yang pertama kali masuk ke perut kami itu daging kurban yang kami sembelih. Oleh karenanya ya Rasulullah, tadi setelah sholat subuh hewanku sudah aku sembelih dan lalu sudah dimasak oleh istriku. Dan sekarang ini saya berangkat sholat id dalam keadaan perut terisi dan kenyang karena sudah sarapan dengan hewan yang sudah saya sembelih tadi pagi. Nah, ini terlalu semangat barangkali itu. Gasik itu ya, baru subuh langsung dikelekek itu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan syatuka syatalahmin, sembelian kamu itu kedudukannya seperti sembelian biasa dan itu bukan kurban. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal penyembelian itu adalah setelah sholat id. Wa yastamiru waqta ila ghurubil akhir ayami tasyrik, sehingga itu berlanjut sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari akhir dari hari-hari tasyrik. Sebagai Nabi mengatakan, kul ayami tasyrik dzabqin, makanlah pada hari-hari tasyrik kalian dari daging kurban yang kalian sembelih. Wa afdalu dzabhiha ba'dal faraghi min salatil idi, dan yang paling utama menyembelihnya itu adalah setelah selesai ya, ketika selesai dari pelaksanaan salat id, itu yang paling utama. Nah, besok ini Idul Adha ada 2 hari ya. PP Muhammadiyah sudah memberikan maklumat hari raya Idul Adha untuk warga Muhammadiyah itu jatuh di hari Rabu, karena hari ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sementara ya, kalau dari Kementerian Agama itu menjatuhkan di hari Kamis, sehingga kemungkinan akan ada 2 hari raya. Kabar yang menggembirakan bagi kalangan pegawai untuk hari Rabu sedang diusulkan untuk menjadi hari libur. Nah, itu ya, karena kalau tidak libur ya agak kacau ini yang mau sholat pada hari Rabu, kecuali bolos dan atau cuti. Tapi sampai tadi saya berangkat belum ada pengumuman ya. Konon sedang mau diupayakan supaya hari Rabu itu libur, tapi wallahu alam nanti realisasi seperti apa. Utamanya demikian.
Meskipun kalau di dalam kitab Taisiril Alam, ya Taisiril Alam dikatakan kadang sesuatu yang lebih utama, kadang sesuatu yang lebih utama itu bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kurang utama jika padanya ada maslahat. Itu di kitab Taisiril Alam disebutkan demikian. Al-mafdhul yuqaddam alal afdhol idza wujidal maslahah. Itu di kitab Taisiril Alam karya Syekh Ali Basam juz yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu. Kadang-kadang yang tidak utama, yang kurang utama itu bisa jadi didahulukan dibanding yang lebih utama jika padanya ada maslahat. Ya, itu bisa di cross check. Itu di kitab Taisiril Alam juz yang pertama. Terkait apa? Bahwa sesuatu yang kurang utama itu kadang bisa didahulukan dibanding yang lebih utama jika di situ ada maslahat. Ya, maka ini barangkali bisa menengarai ya kalau kemudian pelaksanaan penyembelihan kurban jika kemudian di hari Rabu tidak memungkinkan, maka di hari Kamis itu tidak mengapa jika di situ kemaslahatannya banyak, sehingga tidak perlu diperbincangkan secara menukik afdholi Rabu dan sebagainya. Memang ada kaidah-kaidah demikian. Yang paling utama memang tadi dilaksanakan setelah sholat Id. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, awwalu ma nabda bi yaumina hadzan nusolli tsumma narji' wa nanhar. Yang paling utama dan pertama kali untuk disembelih pada hari raya kurban ini adalah di hari ini adalah kita sholat Id, setelah itu kemudian kita membawa hewan kurban kita. Itu sabda Nabi. Yang paling utama dilaksanakan di hari Idul Adha itu adalah sholat Id, setelahnya kemudian mengeluarkan binatang kurban yang akan disembelih. Famman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan seperti itu berarti dia sudah mengikuti atau sudah benar dalam pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Wa man dzaba qabla dzalik fa inna lahmun qadamul li ahli. Siapa yang menyembelih sebelum waktu itu, maka itu hanya daging yang disediakan untuk keluarga mereka jika nyembelihnya sebelum sholat. Baik, barangkali kita jeda azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah al-mas'alul khamisah, persoalan yang kelima, ma yusna'u bil udkhiyati wa ma yulzimul mudakhi idza dakhalatil ashar. Apa yang dilakukan terhadap binatang yang dikorbankan, yang disembelih, dan apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang hendak berkorban ketika sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah mayusna'u bil udkhiyati, apa yang dilakukan terhadap hewan sembelian kurban. Yusinnu lil mudakhi ayyakula min udkhiyatihi, disunnahkan, kalimatnya disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging kurbannya. Kalau di kitab ini bukannya boleh tapi sunnah. Bukan hanya boleh, bahkan sunnah. Karena memang itu perintah Allah dan itu perintah Rasulnya. Disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan hewan atau daging hewan kurbannya, hewan yang disembelihnya. Meskipun kalau mau persis juga kadang-kadang susah, ya. Nyembelih sapi berapa?
sapinya 3 misalnya. Kemudian arek ngarani kudu sing daginge sapi nggon aku, niteni juga susah kalau kemudian nanti modelnya dicampur, maka itu teknis saja. Artinya di sini bahwa orang yang berkorban itu bukan hanya halal, bukan hanya boleh. Kalau di kitab ini justru disunahkan untuk memakan daging korbannya. Wa yuhdil aqarib lil aqarib wal jiran wal asdiqa, lalu ia bisa memberikannya, menghadiahkannya kepada kaum kerabat, wal jiran, kemudian para tetangga, wal asdiqa, dan kemudian para teman-temannya, wa yatasaddaqu 'alal fuqara, dan juga disedekahkan kepada orang-orang fakir. Dengan kata lain, terhadap daging hewan korban itu, pekorban ini disunahkan untuk memakan dagingnya, sebagiannya dihadiahkan, sebagiannya disedekahkan. Kenapa ada kalimat dihadiahkan? Kalau hadiah itu identik bukan orang-orang yang kekurangan. Kalau disedekahkan itu lebih identik pada orang yang kekurangan, fakir miskin. Maka sebagiannya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, fakulu minha, makanlah oleh kalian minha, dari daging kurban yang kalian sembelih, wa ad'imul ba'isal fakir, dan berikanlah kepada orang-orang ba'isa. Ba'is itu orang yang sengsara. Kinayahnya orang yang sengsara itu orang yang jarang makan daging. Itu kalau dibaca di tafsirnya. Jadi wong sengsara ki sing jarang makan daging. Ini bukan menyinggung siapa-siapa gitu yang jarang makan daging. Karena sering kan ada kalangan orang yang bisa makan daging itu kalau pas kondangan saja irisane sa ATM tipis-tipis itu karena pesone saking landepe itu. Nah ini kalimat yang begitu diberikan pada ba'isa, orang yang sengsara, al-fakir, dan orang-orang yang mengalami kekurangan. Boleh langsung dibagikan sendiri dan tambahan, boleh melalui panitia. Panitia itu kedudukannya adalah membantu pelaksanaan. Mohon maaf, pernah ada pengajian di kalangan kita, di kalangan warga Muhammadiyah, ada seorang mubaligh yang menyatakan bahwa kepanitiaan dalam penyembelihan kurban itu bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia itu sekedar membantu. Salahkah membantu? Tidak. Karena Nabi pernah berpesan pada Ali, wahai Ali, tolong kamu laksanakan pembagian penyembelihan hewan kurban Nabi. Di satu riwayat, Ali mendapatkan perintah dari Nabi untuk melaksanakan kurban Nabi, dari menyembelihnya sampai membagikan semuanya, dan itu adalah kurbannya Nabi. Yang melaksanakan adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kepanitiaan itu sebenarnya perkara yang jaiz, yang diperbolehkan. Untuk apa? Kemaslahatan, sehingga insya Allah tidak sampai pada bid'ah. Dulu pernah ramai karena ada di kalangan mubaligh kita, yaitu yang menyatakan korban kira panitianan. Zaman Nabi ki ora ana panitia. Iya, zaman Nabi ndak ada panitia. Tetapi Nabi pernah memerintahkan Ali untuk apa? Melaksanakan kurbannya Nabi.
Dan itu dilakukan oleh Ali untuk membagi semuanya. Bahkan kulit-kulitnya dibagi, dagingnya dibagi sampai habis sesuai apa? Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepanitiaan itu sekedar untuk membantu pelaksanaan. Hanya perlu dihindari istilah iki upai panitia. Itu yang perlu dihindari. Karena ketika berbicara upah itu ada fikihnya, ya, ada naungan hukumnya. Kalau kemudian mengatakan iki upai panitia, itu yang perlu diganti dengan apa? Bagiane panitia. Sama-sama bentuknya tapi beda kalimat, itu konsekuensi hukumnya akan berbeda. Wa yustahabbu ayyaj'alaha thalathan, ya, dan disunahkan daging kurban itu untuk dibagi menjadi 3 kategori. Sepertiganya adalah li ahli baitihi, untuk keluarganya. Kemudian sepertiganya adalah diberikan kepada fuqara dan para tetangganya, dan sepertiganya adalah wayuhdi, untuk dihadiahkan. Artinya apa? Ini perkara yang boleh. Maka jika sahibul kurban mengambil daging sepertiga, itu sebenarnya boleh. Hanya di tempat kita itu ora patio luas, kan begitu saja. Bolehnya boleh. Karena dulu di zaman Nabi itu banyak para sahabat itu korban sembelih dewi, ya. Kemudian sebagiannya dimasak, sebagiannya diweh-wehki, selesai. Sekarang ini karena banyak yang korban, untuk asas pemerataan lalu dibentuklah panitia. Kenapa? Tidak semua orang punya binatang kurban. Tidak semua orang bisa beli hewan kurban. Dan tidak semua orang ngerti carane tuku kewan. Maka panitia itu maslahat. Karena sekarang itu kan tidak semua orang, ya, mau beli tukune nanggon sopo, karo sopo, carane piye, itu tidak semua orang bisa. Di kampung-kampung itu kan biasanya hanya beberapa orang, yang lainnya kan pasrah, wis kudu lah, yang ora iso, ora sempat, orang Tegal, arek nyemprot Lombok, arek emek Lombok, wis kudu sakarepe sampean. Sing penting yang urun ku weruh wujude, ya. Artinya apa? Kemaslahatan dengan adanya panitia itu bisa tercapai. Sehingga sekali lagi, kalau kemudian ada semacam sentilan kalimat panitia dalam kurban itu bid'ah, insya Allah ya tidak sampai pada seperti itu. Karena buktinya adalah Nabi pernah memerintahkan kepada Ali untuk melaksanakan kurban beliau, dan itu dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Li hadisin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas tentang ya kurbannya Nabi. Wa yut'imu ahli baiti thuluth, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada keluarganya ketika berkorban sepertiganya. Wa yut'imu fuqara ujirani thuluth, lalu diberikan kepada kepada kerabatnya, diberikan kepada tetangganya, ini juga sepertiganya. Wa yatasaddaq ala su'ali bitsulusi, dan disedekahkan kepada orang yang meminta-minta, ini juga sepertiganya. Artinya jika mengambil sepertiganya itu boleh. Saya rasa ekstrim, ya, di kampung dulu di Keranggan, karena waktu itu jarang orang mau kurban. Karena yang difahami itu kalau orang berkurban tidak boleh memakan daging kurbannya. Wong kampung, wong desa doyan daging, bukannya doyan kabilan, kan gitu. Doyan daging, nyembelih kok ora oleh mangan. Kapan lerek nyembelih, kan gitu. Saya waktu itu sampaikan, sudah kita bikin skenario saja, pekurbannya nanti diberi 1/4 dari daging yang dikorbankan. 1/4 itu sak karepe sing diwehi, arek dimasak dhewe kabeh ya seluweh, arek diweh-wehke sedulure terserah. Dan ketika itu kemudian kita laksanakan, terjadi
pro dan kontra. Yang pro alhamdulillah oleh daging oke. Yang kontra sing ra kurban kan gitu. Sampean cukup kok semono ki kakean. Saya sampaikan, sampean ndak ada hak untuk ngomong karena itu milik orang yang kurban, jurdo meneng kan itu. Sampeyan ngomong tuh ora duwe kewenangan wong iki dudu nggon sampeyan kok. Iki nggon kae sing kurban. Sampeyan dhewe iki matur nuwun, rasa kakean ngomong itu. Nah, dari itu kemudian banyak orang yang akhirnya berkorban ya. Tapi itu agak ekstrim ya. Siap abang ireng kupingi, tapi waktu itu sukses dan berjalan ya. Artinya apa? Mendalaskan tentang kebolehannya. Kemudian juga wa yajuzu idkharil khumil adhahi ba'da salasati ayam. Bahkan diperbolehkan idkhar, menyimpan daging korban itu lebih dari 3 hari. Itu hukumnya boleh. Menyimpan daging korban lebih dari 3 hari hukumnya adalah boleh. Kenapa? Hadis Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an didikharil khumil adhai fauqa thalas. Dulu kata beliau, saya pernah melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nabi mengatakan, dulu aku pernah melarang kalian. Fa'amsiku ma badalakum, maka sekarang ini maka simpanlah dari daging yang kalian miliki. Artinya boleh untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Dan ini yang paling maslahat, karena kalau di daerah-daerah di tempat yang agak surplus, dagingnya banyak, saummah oleh 5 kilo, balungane sak kresek. Nah itu saummah hanya 2 orang, bapak dan ibu, anaknya sudah pergi semuanya, usianya sudah 65 tahun semuanya. Nek telung dino kon kudu entek daging 5 kilo, balungan 2 kresek itu bisa emburadul itu mulutnya kan itu. Jadi itu lebih maslahat untuk menyimpan. Bahkan sekarang yang diambil oleh lazismu itu kan apa? Untuk dikalengkan, sehingga akan bermaslahat di suatu waktu ketika itu memang betul-betul dibutuhkan. Maka arah fikihnya adalah ke sana. Terakhir, ma yulzimu muridut tadkhiyati idza dakhalat asradil hijjati. Apa yang mesti dilakukan bagi orang yang punya keinginan, orang yang hendak berkorban jika memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah. Idza dakhalat asradil hijjati, ketika sudah masuk di 10 hari bulan Dzulhijjah, kalau di sini bahasanya ekstrim, haramun ala man arada an ayyudhiya ayakhudha min sya'rihi au adfarihi syai'an. Tidak diperbolehkan, diharamkan bagi siapa yang hendak berkorban untuk mengambil rambutnya atau kukunya syai'an sedikit pun. Dengan kata lain, ketika sudah memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau sudah masuk di tanggal Dzulhijjah, bagi yang hendak berkorban sebisa mungkin untuk tidak memotong kukunya atau mencukur rambutnya. Mulai hari ini kan, tanggal 1 kan hari Senin ini, berarti sudah mulai kemarin sore ya. Maka kemarin saya ingatkan di masjid saya, sing ajeng korban ketoki kukune sik. Ya, sunai ora diketoki tekan kewane dikorban iki. Wah, haning piye ya engko ting celarung kukune wis ora apa-apa, idep-idep nglakoni sunnah. Wong ya setahun paling pisan, reget-reget yo ora apa-apa kan itu ya. Termasuk ya bringos-bringose saya bilang gitu. Angko ting serungat, ayo ora apa-apa itu idep-idep nglakoni sunnah. Wong yo setahun paling ming pisan ya. Li haditsin Ummu Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummu Salamah,
ya, yang teriwayatkan secara marfu, idza dakhalal asyra wa inda udkhiyatu yuridu ayudkhiyah. Jika masuk di bulan Dzulhijjah, masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, sementara ia punya binatang yang akan disembelih untuk dijadikan korban, fala ya'khudhanna sya'ran, maka janganlah ia mengambil rambutnya. Kalimat mengambil itu ya memotong, ndak dijedol nggih lara itu. Mengambil itu kan memotong. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil rambutnya, dan juga wala yuklimnan nadhafran, dan juga tidak memotong kukunya. Wa fi riwayatin, dan yang lain, fala yamussu min sya'ri wa basyari syai'an, janganlah ia menyentuh rambutnya dan badannya sedikit pun. Artinya jangan mengambil bulu-bulunya, rambut-rambutnya, dan kuku-kukunya. Kukunya sendiri maksudnya bukan binatang yang dikorbankan, ya. Jadi orang yang berkorban itu tidak memotong kukunya sendiri dan tidak memotong rambutnya sendiri. Iwa fillah rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait tentang kurban dari buku yang kita baca, yaitu Fikih Muyassar. Kalau di panduan yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ada beberapa poin tambahan. Pertama tadi tentang kepanitiaan. Kepanitiaan itu dibolehkan. Dasarnya apa? Tadi Nabi pernah meminta Ali untuk melaksanakan kurban Nabi, sehingga kepanitiaan itu fungsinya adalah membantu pelaksanaan supaya lebih mudah. Ini terkait tentang kepanitiaan. Yang kedua, ya, terkait tentang kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau di himpunan putusan dari PP Muhammadiyah itu disampaikan, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia pada dasarnya tidak perlu. Kenapa? Kurban itu diperintahkan bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Kecuali pertama, orang tua pernah bernazar untuk berkorban, lalu nazarnya belum terlaksana hingga ia meninggal dunia, maka nazarnya bisa dilaksanakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah nazar itu diserupakan dengan hutang. Sebab nazar itu harus dilaksanakan. Maka karena nazar itu seperti hutang yang harus ditunaikan, maka ketika orang tua punya hutang, ahli waris perlu untuk menyelesaikan hutangnya, maka nazar orang tua hendak berkorban sampai meninggal, nazarnya belum terlaksana, maka nazarnya perlu dilaksanakan. Yang kedua adalah ketika orang tua sudah berwasiat, berpesan, sesuk nek nyong mati sampeyan korbannya diniatke nggo aku. Dia berpesan. Anaknya mengatakan, nggih Bu, nggih Pak, muga-muga kerjeken. Orang tua mengatakan, wong nyong nganti tekan saiki iki ora iso korban. So nek nganti nyong mati ra iso korban, sampeyan korban ya nggo aku. Itu wasiat. Wasiat yang seperti itu perlu untuk dilaksanakan. Jadi kalau ada wasiat, kemudian ada nazar, maka itu perlu untuk dilaksanakan. Jika tidak ada nazar dan tidak ada wasiat, maka tidak perlu seseorang berkorban atas nama kedua orang tuanya. Meskipun di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para
ulama. Tetapi terkait korban untuk orang tua yang mesti dilaksanakan adalah ketika ada nazar dan ada wasiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, sebagai tambahan bahwa ketika ada seseorang ya menjual kulit atau bagian apapun dari binatang yang dikorbankan, maka tidak diperbolehkan jika ia atau pekorban itu yang mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Saya berkorban ya dengan seekor kambing misalnya. Saya minta tolong pada seseorang, tolong disembelih nggih. Ketika saya sembelih, orang yang beli datang ke saya, Pak Agus niki pun, niki kulite tak paringin jenengan nggih, meni korbanin jenengan. Yo, kulitnya saya ambil, tak wadi kerasa sing gede itu, meneng-meneng tak goreng bakul, saya jual gitu pulsa. Nah, ini yang tidak boleh itu. Tetapi kemudian ya di putusan fatwa tarjih itu, jika kulit itu jumlahnya banyak, kemudian ada kemanfaatan yang akan diambil, misalnya dengan menukar kulit itu dengan seekor binatang kurban untuk kemudian disembelih dan dimanfaatkan dagingnya, dibagikan, maka itu hukumnya adalah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kemaslahatan. Yang tidak boleh itu adalah sohibul korban, menyembelih hewan korbannya, baik sendiri atau diwakilkan, kemudian ia mengambil bagian dari binatang korbannya itu, kulitnya ataupun itu tanduknya atau yang lain, untuk dijual, dan dia mengambil dari thamannya, mengambil dari harganya untuk digunakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang kemarin ada tambahan di hasil putusan dari Himpunan Tarjih Fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semoga Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh, nggih. Nggih, monggo. Bagaimana kalau kulit-kulit itu nggih. Masukan untuk keperluan masjid. Nggih. Ketika kulit itu dijual, kemudian hasil penjualannya dimanfaatkan untuk keperluan kemaslahatan, maka ketika dijual dan untuk keperluan yang maslahat, maka masuk kategori ya perkara yang diperbolehkan karena kemaslahatan. Yang mutlak tidak boleh itu adalah ketika pekurban atau sohibul kurban mengambil bagian apapun dari binatang korbannya untuk kemudian ia jual. Pekorbannya kebetulan bakul bakso misalnya kan? Kemudian daging korbannya banyak, njur digawe indil bakso kemudian dijual. Ini termasuk yang tidak diperbolehkan karena dia mengambil manfaat dari yang dikorbankan untuk keperluan dirinya. Berbeda ketika itu dimakan. Hanung manui, tapi gini Pak, hasil kurbannya dagingnya kan dibuat indil bakso, njur dijual, nggo tuku beras, ya dipangan. Nah, ini kan terlalu mengotak-atik, mempolitisir ayat ya. Jadi kita berlakukan sebagaimana adanya, dan itu insya Allah aslam akan lebih selamat. Nggih, alam bisawab. Nggih, monggo. Nggih. Nggih.
Ketika menurunkan sapi, ya, kemudian tiba-tiba kakinya itu patah, apakah masuk kategori cacat? Ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu, kalau itu terjadi ketika akan disembelih, ya, sudah akan disembelih di tempat itu, maka itu bukan kategori cacat. Dikiaskan seperti seseorang yang ketika akan menyembelih binatang kurban, kurbannya lepas, lari, doyak ra ketututan, tokan gunung Sumbing, ya, hilang misalnya, maka kurbannya tetap sah. Ketika memang sudah akan disembelih. Meskipun pendapat yang lain cenderung mengatakan tetap dikategorikan cacat karena memang belum disembelih. Itu berbeda dengan ketika memang cacat jauh hari sebelum disembelih, itu memang sudah kategori cacat. Membeli binatang cacat, berkorban dengan binatang yang cacat. Tetapi ketika akan disembelih di tempat itu, kemudian diturunkan, kemudian kakinya patah, itu tidak sedikit ulama yang mengatakan tidak mengapa karena memang sudah akan disembelih. Meskipun itu pendapat, namanya pendapat itu bisa benar bisa salah, tetapi juga yang lebih banyak tetap mengatakan itu masuk kategori cacat karena memang betul-betul pincang, ya. Nah, itu memang perlu hati-hati bakul-bakul. Biasanya bakul-bakul sapi itu ketika mengantarkan hati-hati betul, ya. Sehingga kenapa biasanya bakul itu ngantarkan sendiri tanpa ngutus orang. Kenapa? Karena kalau resiko ya di situ kemudian petaninya, pekerja mengatakan, wah ndak mau ini wong janji ini tekan gone waras wutuh. Ini kan ora waras kan begitu. Sehingga biasanya ya pedagang-pedagang itu betul-betul ekstra hati-hati ketika menurunkan. Ngaten Allah alam, itu pendapat. Saya lebih cenderung tetap kepada yang cacat, ya, cenderungnya seperti itu. Nggih? Oh nggih, kanan dulu nggih. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Ketika akan berkurban, kemudian masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, yang sebaiknya itu sebaiknya ya, bukan haram mutlak ya. Yang sebaiknya tidak motong kuku itu apakah pekurbannya atau seluruh keluarga? Karena ia mengatakan ini kurbanku lan sak keluargaku. Dilihat dari beberapa nas yang ada, perintah itu adalah bagi pekurban, orang yang berkurban. Kalimatnya yang mengatakan hadzali wali ahli, ini kurbanku dan untuk keluargaku, itu artinya kurban itu mencukupi untuk dirinya dan satu keluarganya. Bukan kemudian ya saumah harus tidak potong kuku semuanya, tidak demikian. Meskipun jika kemudian saking ngati-hati ini saumah tekan sak bayek kemudian ora dipotong, itu ya boleh-boleh saja. Tapi perintah itu adalah pada pekurban. Kalimat hadzali wali ahli itu hanya menyatakan kebolehan jika dalam satu keluarga itu karena satu dan lain hal, kalimatnya karena satu dan lain hal ia mencukupkan satu binatang kurban untuk dirinya dan keluarganya, maka itu boleh. Meskipun jika ada kesempatan yang lain, satu keluarga berkurban sejumlah anggota keluarga itu juga boleh. Ketika satu keluarga itu memang dia berkorban, misalnya kebetulan yang berkorban itu suaminya,
ya suami yang diperintahkan untuk tidak memotong kuku. Kebetulan waktu itu suaminya gak gawe tuku liyane ya. Kemudian istrinya rapopo Pak, engko sing kurban tak aku wae, engko yo gawe sak omah. Maka kemudian ya istrinya. Artinya yang diperintahkan itu adalah orang yang berkorban. Meskipun jika satu keluarga untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban disembelih, maka itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Nggih, masih ada? Nggih, monggo. Oh, okay. Kalau ada seseorang yang berkorban kemudian dia mengambil lebih dari sepertiga, misalnya separuh ya, separuh di pangan dewe, separuh diweke. Para ulama membatasi ini sebagai sebuah tuntunan dalam berkorban. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, bahwa sepertiga yang demikian, kemudian dikembalikan pada hadis Nabi tadi, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad ashaba sunnah. Siapa yang sholat seperti sholat kami, lalu berkorban seperti kurbannya kami, apa? Mengambilnya maksimal sepertiga. Nabi mengatakan faqad ashaba sunnah, berarti itu sudah sesuai dengan sunnah. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang berkorban sebelum sholat, maka itu seperti apa? Seperti kurban biasa. Kalimat ini muncul di satu riwayat karena ada sahabat namanya Abu Burdah. Yang tadi sebabnya itu Abu Burdah mengatakan, sudah saya sembelih bar subuh, jurun pun mateng, niki penting juru weteng. Berangkat sholat id sudah sarapan. Maka kemudian setelah sholat id Nabi mengatakan, di khutbah id mengatakan, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad ashaba sunnah. Siapa yang sholat seperti sholatnya kami, berkurban seperti kurbannya kami, berarti sesuai dengan sunnah. Siapa yang waman dabaha qabla sholat, siapa yang nyembelih sebelum salat, berarti itu adalah ya hanya binatang atau sembelihan untuk keluarganya. Kalau dari hadis itu, ketika kemudian mengambilnya lebih dari sepertiga, berarti tidak seperti tuntunan Nabi, dan berarti barangkali ya tidak termasuk kurban yang sah dikatakan kurban. Bisa jadi sebagai sembelihan biasa. Karena ada Nabi tadi mengatakan, man shalla sholatana wa nasaka nusukana. Siapa yang salat seperti salat kami dan kurbannya seperti kurban kami. Dan Nabi membatasi apa? Sepertiga. Ketika lebih dari sepertiga, berlaku kaidah hadis tadi. Berarti sembelian itu hanya untuk dirinya, untuk keluarganya. Meskipun ketika kemudian dia ambil separuhnya itu diberikan pada orang lain, apakah terhitung sedekah? Terhitung sedekah. Berpahalakah? Berpahalakah. Tapi tidak masuk kategori kurban. Karena ada kalimat nusukana, dia tidak berkurban seperti cara kami berkurban, mengambilnya lebih dari sepertiga. Ya, Allah alam bisawab. Oke, terakhir. Itu mengambil sambil satu. Terus hati. Terus kepala. Itu termasuk lebih dari sepertiga. Wah, itu teknis nggih. Nek ngambil sambil satu, hati dan kepala. Niku seperti kan apa mboten niku? Langkung. Sambil belakang nggih. Karena kalau kambing itu dagingnya nyaris hanya ada di dua sambil.
Jadi kambing itu kalau sudah diambil wedelnya itu kan hanya dagangnya di bawah itu. Apalagi kemudian begini, iki wedhus tak garis, ya, ngarep sampil sak garis, weteng sak garis, kemudian sing ngarep sak garis, aku tak njukuk sepertolon garis semburi sampil loro. Nah, itu bukan sepertiga itu, kabeh itu ya. Karena memang kalau kambing itu ya dagingnya itu kan ada di sampil belakang ya. Ya, jadi 2 sampil itu hampir mayoritas. Kalau kaki depan kan tidak sebanyak kaki belakang. Artinya tidak berbicara tentang bagian-bagiannya, maka kemudian ya luwesnya itu tidak mengambil lebih dari sepertiga di bagian manapun. Karena memang kurban itu Nabi mengatakan fakulu minha wa at'imu, kan begitu. Makanlah kalian darinya dan berikanlah pada orang lain. Makanlah dan berikanlah. Yang dimakan tidak melampaui dari sepertiga, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagian itu apakah sampil, apakah kemudian bagian yang lain, maka ketika melebihi dari sepertiga, maka itu ya perkara yang seharusnya ditinggalkan. Nek sambil siji kali endas sepertolon enten niku punjul bahkan ya. Wallahu alam bisawab. Ya ibu bapak, barangkali ini yang bisa kita baca pada malam hari ini sebagai pengingat saja. Karena memang kita thalabul ilmi ini kan ada 3 kan. Bisa jadi thalabul ilmi ini kan menambah ilmu. Yang kedua bisa jadi mengingat ilmu yang sudah barangkali lupa. Yang ketiga membetulkan pemahaman. Maka kajian kita kurban meskipun sudah pada tahu, tapi paling tidak bisa mengingat kembali dari tata cara kurban ini sehingga bisa mengantarkan kurban kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.